Hai semuanya, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube Optofam TV. Kali ini Angel bakalan nge-review mobil second nih, tapi itu kilometernya masih 300 perak doang guys. Nah sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. When the silence is too loud, I swear I can hear a voice. Left a message in the clouds. They are free to roam above the sea, and their story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? Nah ini dia nih guys mobilnya, mobil Mazda CX-3 Touring tahun 2019. Keren banget ya warnanya, kalau biasanya tuh warnanya hitam putih, kali ini mobilnya warna merah. Langsung aja jelasin untuk bagian depannya dulu ya. Well, untuk lampunya nih ya, dia lampunya ini udah LED DRL projector headlamp ya. Terus dia juga ada aksen list chrome-nya nih di dalamnya. Kalau kalian lihat guys, tuh. Jadi ini list chrome-nya kayak nyambung gitu ya di bagian grill tengahnya. Untuk fog lamp dia ada di bagian bawah. Ini fog lamp-nya mungil, tapi dia udah LED juga. Di atas fog lamp ini ada lampu sennya ya. Di sini juga ada aksen list chrome-nya nih guys, kayak siripnya gitu. Untuk bagian tengah, nah ini untuk grillnya ya. Di bagian tengahnya ada emblem Mazda. Tandanya checklist gitu kalau Mazda ya. Di sini tetap ada aksen-aksen list chrome-nya. Dan mobil ini tuh agak pendek ya. Sekarang kita coba aja langsung ngecek bagian mesinnya guys. Nah sekarang kita lanjut nih untuk lihat bagian mesinnya. Ini mesinnya masih oke banget. Untuk cc dia 2000 cc ya, dia 4 silinder Skyactiv. Untuk torsinya itu dia sebesar 195 Nm dan tenaganya itu 149 PS ya. Ini kondisinya masih bagus, cuman dia belum ada peredamnya nih guys. Dia belum ada peredam-peredamnya. Cuman ini dijamin kondisinya masih oke. Gak ada bekas banjir, gak ada bekas tabrak. Sekarang kita coba aja untuk ke bagian samping nih. Ini dari bagian sampingnya nih guys. Ini itu mobilnya bisa 5 seater ya. Jadi ini mobil nggak terlalu besar, tapi kecil banget juga nggak. Kita coba aja nih langsung lihat bannya dulu ya. Untuk ban, dia udah pakai velg ini two tone polish ya. Jadi ini perpaduan warna hitam gitu sama silver. Dan bannya ini dia pakai ban Toyo guys. Ini bannya bagus ya dan mehong juga nih. Untuk ukurannya nih ya, dia ini udah pakai ukuran 215/50. Untuk ringnya dia ring 18. Bagian atasnya ini tuh warnanya hitam doff gitu ya. Sekarang kita coba aja ke bagian sampingnya lagi guys. Untuk spion, dia udah elektrik ya. Dan ini udah dilengkapi sama lampu sen. Karena ini Mazdanya Mazda Touring, bedanya sama Grand Touring itu dia nggak ada sunroof-sunroofan untuk mobil ini guys. Di bagian bawah, ini ada list chrome-nya lagi. Ini list chrome. Lumayan panjang ya list chrome-nya. Ini dia pintu depan dia udah smart key ya. Tuh, bisa ini pencet di sini guys. Selama kuncinya ada di dekat kalian. Untuk tangki bensinnya ada di sebelah kiri ya. Untuk bagian ban belakang dia remnya udah pakai rem cakram. Sekarang kita coba aja ke bagian belakang nih. Nah, kita lanjut nih untuk bagian belakang. Bagian belakangnya ini, dia tuh agak cembung gitu ya. Untuk stop lamp nih ada di bagian sini nih guys, ini stop lampnya. Untuk sennya dia bentuknya bulat gitu ya, dan ini sennya lumayan gede. Di bagian atas itu ada antenanya bentuknya hiu gitu ya. Di sini juga ada spoiler, high mount stop lamp. Di bagian kiri ada emblem dari CX-3-nya. Di bagian tengah lagi-lagi ada emblem Mazda-nya lagi. Kalau di bagian kanan ini emblem Skyactiv-nya ya, Skyactiv teknologi.
Mobil ini juga udah dilengkapin sama kamera mundur. Di mana kamera mundurnya ada di sini, ada di bagian bawah, dekat plat nomor ya. Dia juga udah ada sensornya. Udah ada 2 sensor. Untuk knalpot nih dia ada 2 bagian bawah. Bulat bentuknya ya. Ya, mobil ini tuh kayaknya depannya doang ya kelihatan agak pendek gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu pendek sih kalau dilihat-lihat ya. Sekarang kita kepoin untuk bagian bagasinya. Pencet dulu di bagian bawah. Ya. Ini bagasinya segini. Cukup sih, cukup luas ya sebenarnya. Ini tuh cukup banget. Di bagian bawah ini ada ban serep, kunci, terus ini ada emergency kit. Di sini juga ada. Ini bagasinya segini ya. Ini sih cukup sih menurut Angel kalau misalnya buat belanja itu muat banget. Ini juga udah dilengkapi sama lampu ya. Mobil ini belum ada power backdoorannya, jadi ini masih manual. Iya. Karena kita coba aja nih langsung kepoin interiornya. Nah, ini udah interiornya nih. Kalau interior dia tuh udah warnanya hitam ya, full black. Untuk kursinya nih, kalau kalian lihat, ini kursinya masih plastikan ya guys, maaf. Ini kita di sini aja deh. Untuk kursi nih, ini tuh perpaduan antara ini nih, fabric seat. Jadi di bagian apa nih? Bagian sininya, tengahnya tuh masih fabric seat gitu. Cuman di bagian pinggirnya ini dia udah kulit ya, joknya udah leather seat. Tuh, di bagian senderannya juga ini masih fabric seat. Tapi ini nyaman banget kok, ini empuk banget, sumpah. Mobil ini juga belum ada elektrik maupun memory seatnya, jadi ini masih manual ya. Nah, ini ada di bagian samping mengaturnya. Kalian bisa atur ketinggian, terus buat maju mundurnya kalian bisa atur di sini guys. Kita lanjut lagi ke bagian pintunya dulu. Untuk pintunya nih, ini kalau di bagian sini, ini tuh masih hard plastik ya. Di sini ada aksen silvernya gitu. Dan untuk handle pintunya ini, dia warnanya pakai list chrome ya. Nah, di bagian sini nih, baru ini tuh soft touch guys. Untuk armrestnya juga udah soft touch ya. Nah, kalau ini ada pengaturan untuk kacanya. Kaca driver biasa ya, udah auto. Kalau yang lain belum. Di sini ada tombol lock unlock. Sama ini buat electric spionnya, kalian bisa atur di sini. Di bagian bawah, ada speaker sama cup holder kayak gitu. Nah, kita lanjut nih ke bagian sampingnya. Ini ada ininya ya, tombolnya gitu. Ini tuh tombol traction controlnya di bagian sini nih, bagian kanan. Di bagian kirinya ini ada tombol highline start stopnya nih, highline start stop. Nah, di bagian bawahnya lagi ini tuh ada tuas buat buka tangki bensin sama buat buka kap mesin. Oke guys, kita lanjut lagi untuk bagian setirnya nih. Untuk setir dia tuh udah pakai kulit gitu ya, dilapisin kulit. Jadi ini lebih nyaman dipegang. Di setirnya ini ada aksen-aksen silvernya gitu. Di sini juga udah dilengkapin sama ini buat atur head unit, buat angkat telepon, reject telepon ini bisa. Terus nih buat infonya, info di situ tuh. Current, AVG, range-nya kayak gitu, average-nya ya. Untuk bensin nih bisa diatur semuanya dari situ. Di bagian kanan ini ada cruise control-nya ya. Cruise control. Mobil ini juga dilengkapi sama pedal shift nih. Di bagian sini, di bagian bawahnya ya. Untuk bagian kiri ini untuk atur wiper. Kalau bagian kanan ini untuk lampu, dan lampu ini juga udah auto ya. Untuk pengaturan setir dia udah tilt dan teleskopik. Udah lengkap tuh. Tapi dia belum elektrik ya. Ini kalian atur di sini nah. Dia juga udah ada HUD-nya nih. Di Mazda ini juga udah HUD-nya. Kalau dari sini kelihatan nih 0 km/h karena ini mobilnya lagi berhenti kan, nggak jalan. Di bagian ujungnya juga ada Twitternya di sini nih. Untuk bagian atas, ini sih dia belum soft touch ya, tapi kelihatannya kayak soft touch, tapi ternyata pas dipegang nih belum soft touch gitu. Untuk tombol start stop engine ada di bagian kiri sini, umpet ya. Ini di sini. Sekarang kita coba aja nih langsung jelasin untuk head unitnya. Adem banget guys. Jadi tuh di bagian sininya ini tuh ada kisi AC-nya dan ini udah bisa muter. Dan enaknya Mazda tuh ya, perasaan kalau naik Mazda tuh AC-nya tuh selalu dingin gitu loh. Kita lanjut aja nih untuk head unitnya ya. Ini dia bentuknya floating gitu dan ini udah touchscreen ya. Udah touchscreen, tapi kalau misalnya kalian mau atur dari sini juga bisa sih.
Tuh, ini kalian bisa atur nih full economy monitor atau vehicle status monitornya. Kalian bisa ngeliat di sini. Warning, maintenance, itu kalian bisa atur semuanya di sini, guys. Tuh. Tuh, oil change. Tuh, bisa kalian atur deh pokoknya di sini. Tuh, schedule. Sekarang kita balik ke home. Ini juga udah support navi ya, navigation. Bluetooth udah bisa semua, radio udah bisa. Ini buat settingnya. Kalian bisa atur di sini, height, brightness control. Mau touchscreen juga bisa pokoknya tuh. Display. Untuk bagian tengah, ini ada lampu hazardnya. Nah, ini untuk pengaturan AC. Dia udah auto ya. Dia modelnya masih mode putar gini. Tapi dia udah dilengkapi sama heaternya juga nih. Jadi kalau kalian kedinginan, kalian bisa atur di sini ya. Di bagian bawah ini buat CD ya. Dia bagian CD-nya ada di bagian bawah sini. Juga ada dilengkapin sama power outlet 12 volt. Nih power outletnya. Bagian tengah ini USB, aux juga bisa di sini. Terus ini untuk persnelingnya ya. Persnelingnya dia warnanya hitam gitu. Ini transmisi otomatis ya. Terus kalian juga bisa nih ganti driving modenya. Ini ada driving mode itu bisa sport ya. Nih, bisa sport. Ini untuk pengaturan itunya, head unitnya tadi. Ini juga udah electric park brake ya. Dengan auto hold nih bagian sini, guys. Kita lanjut bagian sininya. Ya, untuk kunci dia udah keyless ya. Di sini tuh bisa buat naruh. Tuh, kalau kalian buka ini bisa buat naruh cup holder gitu. Jadi ini buat cup holder ya. Dilipat juga bisa. Ini bisa jadi naruh barang. Barang-barang yang kecil-kecil, yang mungil-mungil kalian bisa taruh di sini, guys. Ini bisa dijadiin armrest juga. Ini juga udah soft touch nih. Tuh. Untuk bagian atasnya, nah di sini, kalau kalian buka ini ada kacanya, tapi ini nggak ada lampunya ya, jadi kaca doang. Bagian tengah ini lampu ya. Kalau matiin satu juga bisa. Tuh, nyalain satu-satu bisa, mau langsung dua-duanya bisa. Di sini, kayak biasa ini buat tempat kacamata ya. Ini spion dalam, kayak biasa sih kalau spion dalam tuh, nggak ada yang spesial ya. Untuk dashboardnya, ini dashboardnya nih guys. Untuk dashboard nih, ini masih hard plastik ya. Kalau ini udah soft touch, ini juga masih hard plastik. Dan di dalam sini lengkap buku-bukunya. Oh iya, Angel lupa ngasih tahu ini. Jadi tuh ini tetap ada aksen-aksen karbonnya ya di bagian sini. Terus di bagian kisi-kisi AC tuh kalau kalian lihat nggak terlalu banyak sih, cuman ada lah aksen karbonnya. Sekarang kita coba aja duduk di bagian kursi penumpang. Nah, ini untuk kursi bagian belakangnya nih. Kalau di belakang ini bisa duduk 3 orang. Kursinya sama ya. Di tengahnya ini masih fabric seat. Tapi untuk pinggir-pinggirannya ini udah leather seat nih. Kalau kalian buka, ada armrestnya. Dan ini juga dilengkapi sama 2 cup holder ya. Headrestnya juga udah leather seat nih kalau kalian lihat. Ini masih plastikan banget guys, masih baru. Untuk legroom, standar sih ya. Dibilang luas ya enggak, tapi sempit banget juga enggak. Standar jadinya. Di bagian pintu ini sama, bahannya ini masih hard plastik. Dan di sini juga ada aksen-aksen karbonnya, tapi ini buat buka tutup kaca aja ya dan belum auto. Di bagian bawah ini ada cup holder lagi sama speaker. Ini udah soft touch juga. Bagian depan ini nggak ada itu ya, nggak ada apa-apa di bagian depannya. Di bagian tengah juga nggak ada apa-apa, cuman di atas aja nih. Di atas ada lampunya satu, dan di bagian samping ada buat pegangan. Ini juga udah dilengkapin sama seat belt. Udah ada seat beltnya guys. Headroom masih segini, masih oke lah ya. Jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat eksterior, interior dari mobil ini. Buat kalian yang lagi nyari-nyari mobil yang nggak terlalu besar,
terus pengen nyoba-nyoba mobil second, ini tuh mobil second yang cocok banget karena ini masih terasa baru banget. Kilometer masih 300 perak. Terus pajaknya ini cuma 7 jutaan karena ini kena progresif 2 ya. Kalian bisa langsung balik nama aja ke nama kalian biar nggak kena progresif. Untuk OTR mobil ini sendiri itu di angka 300-an. 300 lebih lah ya. Buat harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita www.autofame.net atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Jangan lupa juga guys buat di follow Instagram Angel @angel_autofame. Yang terakhir, kalian gak boleh lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye!